Langkah yang pertama, ketahui dulu ada berapa section atau blok dokumen yang akan kita buat. Yang saya maksud dengan blok atau section di dalam sebuah dokumen biasanya adalah blok atau section cover. Yang kedua, section tentang halaman pendahuluan, kemudian halaman konten, dan yang terakhir adalah halaman lampiran. Nah, kenapa ini harus kita ketahui dulu? Karena terkait dengan mekanisme format halaman. Sebagai contoh, pada cover kita tidak menggunakan halaman. Kemudian pada halaman pendahuluan misalkan dimulai dari cover dalam, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Biasanya kita menggunakan format penomoran menggunakan huruf, ya. Sedangkan pada halaman konten kita biasa menggunakan format penomoran menggunakan angka, ya. Bisa angkanya berurut dari 1 sampai 2 seterusnya, atau terkadang kita menggunakan per bab, bisa 1 strip 1, nanti di bab 2 strip 1 kembali, dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir adalah lampiran, ya. Ini biasanya juga format halamannya berbeda. Jadi setidaknya di dalam sebuah dokumen sederhana kita tahu ada setidaknya 4 section, ya. Nah, mekanisme penomorannya berbeda. Oke, setelah kita tahu, ya, oke, ini saya simpan terlebih dahulu, ya. Misalkan saya simpan di sini, ya. Pembuatan section dokumen, ya. Tujuannya sebenarnya kita ingin membuat penomoran halaman agar menjadi lebih baik. Nah, setelah kita tahu format dokumen kita yang minimal terdiri dari 4 bagian ini, maka kita buat terlebih dahulu bagian yang paling depan, yaitu untuk cover. Nah, langkah berikutnya adalah langkah yang pertama, kita akan buat halaman untuk cover. Nah, ada shortcut yang biasa saya gunakan, yaitu dengan menekan tombol Alt I B. Ya, saya beri contoh, Alt I B sampai muncul halaman tampilan seperti ini. Maka saya biasa akan membuat bukan hanya page break, tapi saya akan membuat section, ya, section next page, ya. Dengan membuat section ini kita bisa mengatur bahwa layout di halaman yang pertama dengan section berikutnya itu bisa berbeda. Mungkin kita akan buat mekanisme penomoran yang berbeda, atau layoutnya yang awalnya landscape, di section berikutnya kita akan buat menjadi portrait misalkan, ya. Tapi pada kasus ini kita akan buat mekanisme halaman yang berbeda. Oke, kita tadi shortcutnya Alt alternatif I B. Nah, kita pilih yang next page.
Oke ya. Nah, untuk melihat apakah sudah terbentuk section yang berbeda, maka Anda bisa double klik pada bagian header atau footer, contohnya seperti ini. Maka Anda perhatikan di sini header section 1, footer section 1. Tapi kemudian di halaman yang berikutnya yang kedua ini header section 2 ya. Kemudian footer section 2. Nah, setelah kita tahu bahwa halaman cover dengan halaman pendahuluan itu sudah terpisah sectionnya, maka perhatikan di sini ada informasi same as previous. Ini artinya di dalam mekanisme penomorannya nanti header ini masih akan mengikuti dengan mekanisme penomoran pada section yang pertama tadi. Begitu juga pada bagian footer, masih same as previous. Oleh karena itu, misalkan pada header kita klik link to previousnya, kita matikan seperti ini sehingga hilang di bagian yang ini. Pada halaman bagian footer juga sama ya. Link to previousnya kita matikan. Oke. Nah, sehingga di bagian cover nanti kita bisa set tanpa halaman. Di section yang kedua untuk halaman pendahuluan kita akan menggunakan format huruf. Nanti ada lagi section yang ketiga, yaitu menggunakan penomoran huruf ya. Kita double klik lagi di bagian ini. Nah, sekarang kita buat section yang ketiga untuk halaman-halaman konten ya. Tempatkan kursor Anda di sini, kemudian klik lagi Alt I B ya. Anda pilih next page kembali ya. Saya oke ya. Sama seperti yang tadi, kita double klik di bagian header. Anda lihat sekarang header section 3. Nah, ini sudah menjadi section yang ketiga, tetapi format halamannya masih mengikuti format yang section 2. Maka kita matikan kembali link to previousnya ya. Begitu juga pada footernya ya. Masih ada informasi same to previous, kita matikan kembali. Nah, sudah, sekarang ada 3 section ya. Kita kembali ke bagian yang ini, double klik. Nah, sekarang masuk ke section yang keempat untuk lampiran-lampiran. Sama seperti ini mekanisme yang tadi. Alt I B ya. Pilih next page, kemudian klik OK ya. Kita buka kembali headernya, link to previousnya kita matikan. Di footernya juga sama, link to previousnya kita matikan. Sekarang kita tahu dokumen kita sudah menjadi terbagi jadi 4 section. Nah, ini langkah pertama di dalam membuat block section, yang gunanya salah satunya adalah membuat penomoran dokumen yang berbeda-beda untuk setiap section. Kita akan lanjutkan pada tutorial yang kedua nantinya ya.